Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu beda loh. Kalau azan subuh tuh kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan azan bukan subuh, nggak kayak gitu. Belajarnya sama siapa, Bung? Ustadzku ada 5. Ustadzku ada 5. Yang 3 aku pecat. Dipecat tapi karena bukan ada masalah ya, tapi karena memang aku nggak tahan. Misalkan ngaji, aku cerita lah ya dikit ya. Mana sih Al-Quran? Ada Al-Quran kan di sini kan? Ada Al-Quranku. Misalkan aku ngaji nih, ini Bible, aku pikir Al-Quran. Beda, itu kitab Sibilisi. Itu beda itu. Ulaika kurang panjang. Ini kan tempat Tuhan. Ulaika kurang panjang lagi. Gitu. Jadi kayak susah kali pun gitu kan. Udahlah, nggak mau aku diajar samamu. Udah pergi kau tuh. Tapi dia ketawa gitu. Gitu. Nggak apa-apa lah ya, itu kan bakar, jangan gitu, nggak boleh. Gitu ya. Nah kalau sekarang aku lagi cari makmum, aku baca Al-Fatihah ya, bertahap seharusnya ngajarinnya. Iya, nah sekarang udah bisa gitu kan. Bismillah, sekian sholli fardhu maghrib. Nah, seolah-olah aku jadi imam ya. Aku coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jawab kalian, amin gitu. Amin, jawablah amin. Amin. Jawab amin, aku lagi belajar ini. Gitu. Pokoknya, tapi pertama kali aku belajar ngaji itu di Komal sama Bunda Neng, orang Sunda. Sampai aku belajar bahasa Sunda. Ayeuna abdi tiasa nyario Sunda. Saeutik gitu. Amin gitu kan. Nanti Quran Qadar Bang, Al-Qadar. Amin. Kok amin? Quran surat Al-Qadar Bang Jai. Apa itu Al-Qadar itu yang mana? Yang mana itu? Belajar itu indah ya Bang. Indah banget, saeutik. Iya, vote aku ya. Vote aku ya, ada 181 mata memandang. Yang belum vote silahkan vote. Quran surat 97. Apa itu? Quran surat 97 itu Quran surat apa ya Pak Ustadz? Quran, coba aku baca ya. Quran surat 97. Al-Imran kah? Al-Imran kah? Iya ayatu bayyinatu. Kayak mana bacanya? Nggak bisa. Ya kawan-kawan ya, yang mau vote Jai itu ada di buka Google Chrome, www.mesiah.org. Lah itu di vote, ada nama aku di vote aja itu. Ada 3 kategori kalau nggak salah. Kayak gitu ya. Nah terus kalau aku, aku mau nanya. Apa namanya? Quran surat Al-Qadar. Al-Qadar.
Aku kalau sholat nanti lah belum bisa aku loh baca itu nanti belum panjang kali, jauh kali itu. Dan paling yang aku baca bahasa Indonesianya aja. Oh iya aku mau nanya, udah mualaf berapa lama? 1 tahun. Aku kalau misalkan sholat itu misalkan baca baca ayat kursi 1 ayat gitu boleh kan ya? Kan walafdallin. Terus Allahu la bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. Terus Allahu Akbar, nggak apa-apa kan kayak gitu. Soalnya selama ini yang kubaca cuman Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu aja yang kubaca berulang. Fitnah. Ya Allah sedih. Sedih lagunya. Aku paling nggak kuat jadi lagu ini. Malu nanti aku. Masya Allah. Sudah. Tanya, kenapa ya kok Bang J itu suaranya bagus banget gitu kan? Oh jangan salah, Bang J dulunya adalah singer di gereja. Singer di gereja, tapi sekarang jadi Malu aku malu pada bom-bom gendut. Rata-rata mantan Kristen mereka suaranya bagus-bagus karena apa? Karena mereka juga latihan olah vokal di gereja. Di gereja kok dijadiin latihan olah vokal sih? Ya Allah, tapi indah Tapi loh. inilah orang-orang yang dulunya di gerejanya aktif, dia suka nyanyi gitu kan. Terus waktu mereka bersyahadat itu kemudian menjadi seorang muslim, pada Diam saat kau Fer. membaca Al-Quran saja sudah merdu gitu ya. Oke, aku mau mengajak kalian pegang dada kalian, ucapkan nama kalian, pejamkan mata. Oke, ikutin aku ya. Yuk kita bareng-bareng. Ya Allah, kuhadiahkan Al-Fatihah ini untuk diriku. Ayo kita hadiahkan Al-Fatihah untuk diri kita. Masa untuk orang lain terus? Kan nggak apa-apa kan Umi kan? Nggak apa-apa, harus. Aku tadi disuruh baca Al-Fatihah nih sama kakak. Mau gini. Yuk, pejamkan mata terus kita baca Al-Fatihah sama-sama ya. Kalau Al-Fatihah itu nggak perlu ta'awud kan Umi? Tahu dong. Oh ta'awud. Oke. Kuhadiahkan Al-Fatihah ini untuk diriku sendiri. Kalian juga kayak gitu ya guys ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bahasa Indonesia itu bahasa Arab loh Kak. Kok bahasa Indonesia pula? Bahasa Arab ini Kak, bukan bahasa Indonesia. Kayak mana Kakak ini? Aku antar paket lagi ya bentar. Terus, Assalamualaikum. Fer naiklah Fer bentar Fer.
Fer, iya Fer, sini naik. Temeninlah kita ngelawak di sini Fer. Kita nggak debat kok, kita cuma mau ngelawak aja. Ah, ah. Ntar aku naik pakai akunku satu, aku anterin paket dulu sebentar ya. Ntar aku naik pakai akunku satu, aku anterin paket dulu sebentar ya. Ntar aku naik pakai akunku satu, aku Ferry naik sini Fer. Antar paketnya kemana ini Jay? Nah, jadi teman-teman kalau misalkan ada yang mau order ya sambal congor oten, ini Bang Jay itu udah produksi ya. Oten kan mulutnya pedas. Ya Pak Marwoto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman silakan yang Kristen mau diskusi ini kayaknya ini temanya berkepanjangan ya. Ini pertanyaan dari Room ya, Kristen salah sembah. Jadi jangan merasa dengan tema ini adalah suatu justifikasi atau penghakiman dari kita saudara Muslim. Tema di sini adalah pertanyaan, apakah Kristen salah sembah begitu? Karena kan kalau pakai apakah ini terlalu panjang, nggak muat ya itunya apa namanya stikernya. Jadi cukup Kristen salah sembah. Nah seperti itu. Jadi kalau misalkan memang tidak salah sembah, ayo silakan naik. Terus jelaskan kepada kita, karena ini adalah pertanyaan dari Muslim. Jangan kayak kemarin ya naik tantrum karena baca ini, karena baca apa namanya tema. Ini temanya adalah pertanyaan. Kalau toh misalkan menurut teman-teman Kristen, Kristen itu sudah benar ya jelaskan dengan benar. Tapi tidak dengan asumsi. Kalau cuma asumsi anak SD pun bisa. Ya. Biasakan pada saat kita naik ke room debat, pertama kita punya bekal. Bekalnya apa? Data, dalil, referensi itu ya. Jadi kalau cuma dongeng aja mah nggak usah naik, tap-tap layar aja di bawah, bantu tap-tap layar. Nah, ini ada Oten yang naik. Selamat siang, Feriza. Iya, Selamat. Dari denom apa ini? dari tadi menunggunya. Denomnya denom dari tadi katanya. Iya, Mas. Tinggal pilih-pilih aja ya. Tapi tetap ya kita harus menghormati yang punya room atau host. Karena yang punya room ini masih penasaran apakah Kristen ini salah sembah atau tidak. Sok Fer dimoderatorin dulu Fer. Iya, Baca dulu Fer. Iya, aku baptis Kristen Bang Jaya. Dalam nama Bapa dan Putra Bang dan Jay itunya turunin dong stikernya. Kita udah kayak residivis aja ditutup matanya. Aku lagi nggak di rumah, ini lagi di luar. Udah jalan. firman Tuhan. Bang Jai, pemberkatan dulu Bang Jai. Ini agak lain sekarang komalnya, nggak bisa kayak diatur-atur gitu loh. Aku pakai apa tuh? Gara-gara pakai anti room KT kemarin itu. Iya benar. Ini yang itu ya, yang ngegedein sendiri itu kayak begitu ya? Ya susah, aku juga nggak bisa moderatorin. Coba deh Fer, kamu atur, nggak akan bisa loh. Nggak bisa. Iya makanya. Ini kan berubah sendiri ya kan? Bang Jai, suaraku jelas nggak nih? Apa kecil ya? Jelas. Oh jelas. Jelas Mas, jelas. Iya, Mas. Kan gini, Umi, kan kalau dulu kan masih gini nih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Beginilah firman Tuhan. Pada mula firman itu bersama-sama dengan Bapa, dan firman itu adalah Bapa. Nah itu hati-hati loh ya. Sebetulnya itu hati-hati penggunaan ayat itu. Karena semua manusia pada saat setelah meninggal pasti akan masuk kubur ya. Begitu orang yang mengantar kita masuk kubur itu pada pulang itu semua akan ditanya buka kan begitu kan. Nah itu pasti itu jawaban Oten itu yang barusan.
Yohanes pasal 1 ayat 1. Man rebuka, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, katanya gitu, Fer. Keburu pecah nggak itu kepala kira-kira, Fer, kalau kayak begitu jawabannya? Kenapa, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tamu nih. Ini siapa? Ahmad Martani. Pak Ahmad Martani. Assalamualaikum. Salam, Mbak. Ayo terima dulu, Fer. Iya, Mbak. Bang Ahmad. Ferry kalau ada saingan kayak begini dia, ya kan jadi kayak ulat bulu ini. Diterima dulu tuh ada ini. Iya, Mbak. Bang Ahmad, selamat sore Bang Ahmad. Bang Ahmad. Bang Ahmad. Luar biasa kalau saya lihat bahwa mereka ini pertamanya humanis, saling minta toleransi, minta mengajak kita toleransi. Sebenarnya mereka ujung-ujungnya menghujat gitu, pasti aja menghujat. Ya itu saya bilang tadi kan, wa qaulul haqq wa uridul batil. Mereka sesungguhnya berkata-kata itu seolah-olah benar, tapi maksud mereka itu jelek. Jadi kalau seperti itu terjadi, apa kita harus mundur? Kita takut? Enggak. Ngapain kita takut? Kata Allah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka. Takutlah kalian kepadaku jika kalian beriman. Coba. Orang yang gentar terhadap orang-orang kafir, orang yang takut kepada mereka, mungkin dia tidak beriman. Karena di sini ada dalil jelas, jangan kalian takut kepada mereka dan takutlah kalian kepadaku jika kalian beriman. Itu kuncinya. Ya kan? Jika kalian beriman. Berarti kalau tidak beriman, takut sama kalian. Jadi gimana cara menghadapi mereka? Sabar. Cuman satu kunci, sabar. Bagaimana para orang-orang terdahulu kita menghadapi orang seperti sabar. Jangan kita terpancing, jangan kita terbawa juga. Jadi poinnya kita maju terus ya, hadapi mereka. Maju terus. Masya Allah ya teman-teman yang di bawah dicatat ya, karena memang ini adalah suatu perintah atau yang telah disampaikan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan kita nih jangan lemah menghadapi mereka ya, kita harus maju. Adapun nanti ada teman-teman yang tidak setuju ya itu nanti urusan dengan Abu Hadid lah, dengan Al-Quran. Seperti gitu. Nah kemudian gini Bang Abu Hadid ya, kalau kita tahu bahwa ajaran Yesus ini ajaran yang mengajarkan tentang tauhid. Nah kita lari ke topik aja sedikit ya, kita senggol topik tauhid. Nah muncullah ajaran-ajaran yang mengatakan ya ada Tuhannya ada dua, ada yang tiga gitu, yang ada bentuk segitiga dan lain-lain gini. Sebenarnya Yesus dalam yang Islam ini yang kita imani sebagai Isa Al-Masih yang turun kepada Bani Israel, yang diutus kepada Bani Israel, yang diberikan banyak mujizat luar biasa pada saat itu. Ini sosok Yesus atau Isa Al-Salam ini dalam pandangan Islam ini kita tahu dia mulia gitu loh. Kenapa di dalam mereka dikatakan terkutuk gitu loh Bang Abu Hadid? Ini saya juga ngeri gini. Padahal kita ini sangat menghormati, memuliakan Isa alaihissalam yang sebagai Yesus ini Bang. Silahkan gimana Pak? Ya, karena doktrin lebih dulu masuk ke kepala mereka daripada kitab yang mereka yakini. Itu. Lebih dulu doktrin. Karena kalau mau kembali ke Bible, tak ada satupun narasi Yesus itu bahwa dia itu Tuhan. Tak ada. Jadi saya bilang bahwa mereka mengatakan Yesus begini dan begini bukan dari Bible, bukan dari perkataan Yesus, tapi dari apa namanya doktrin. Dan benar lagi kata Allah, qalu attakhazallahu waladan subhanahu huwal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa fil ardi in indakum minas sultan bihada. Ya mereka orang Yahudi dan Nasara berkata Allah punya anak. Nanti orang-orang ini waqalu takhadha ar-rahmanu walada, mereka berkata Tuhan yang Maha Pemurah itu mempunyai anak. Allah sudah katakan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kalau bicara tentang Isa, sudah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu Isa al-Masih, atau apa namanya padahal Nabi Isa sendiri mengatakan apa, waqala al-Masih ya bani Israel i'budullaha rabbi wa rabbakum. Jadi Nabi Isa mengatakan sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu.
Bible pun Yesus berkata demikian. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal, kami menyembah yang kami kenal. Karena sesungguhnya penyembah-penyembah yang benar adalah mereka yang menyembah Bapa. Dan penyembah-penyembah demikian yang dikehendaki oleh Bapa. Jadi penyembahan hanya kepada pencipta langit dan bumi, bukan kepada selainnya. Karena tadi doktrin lebih dulu masuk sebelum mereka membaca Bible. Kalau secara historikal, dulu yang pegang Bible itu siapa sih? Beda, Al-Quran physically tidak ada, tapi mereka mendengarkan dari bacaan sehingga dihafalkan. Walaupun tak pegang Bible, tak pegang Al-Quran, mereka bisa. Bahkan dari hafalan tuh mereka backup dengan tulisan. Mereka pulang tulis di rumah gitu kan. Walaupun mereka menghafal. Nah, jadi itulah yang menjadi subhat para coteng-coteng tenggiri, bahwasanya Al-Quran itu punya banyak versi. Padahal mereka nggak tahu sejarahnya. Itu hanya tulisan-tulisan pribadi yang mereka dengar, mereka hafalkan dalam mereka tulis. Tapi walaupun begitu banyak orang-orang yang menulis tentang demikian, masih ada validatornya, masih ada Nabi Muhammad. Dan Nabi hanya mempercayakan kepada orang-orang yang telah Nabi tunjuk. Adapun setelah sepeninggal Nabi sebagai pemimpin ya di masa Utsman, maka dia harus bisa menyatukan umat. Gitu. Dengan cara seperti itu. Jadi percuma buat saya itu ngasih mereka, kecuali orang, kita lihat kan orang-orang yang memang benar-benar mau mengetahui, ya kita sajikan. Tapi kalau hanya sekedar menjawab mereka, memenuhi jawaban mereka, terlalu mulia lah Al-Quran itu untuk mereka. Mereka tak layak itu, kecuali mereka ingin mendapatkan kebaikan yang lebih, mencari keridhaan, mungkin kita bisa kasih tahu. Karena para ulama mengatakan dalam rangka mengajarkan mereka Al-Quran, baik dengan kebencian mereka kepada Al-Quran maupun ingin mengolok-olok, tidak ada kewajiban kita untuk mengajar mereka. Tapi menyampaikan mesti ada tempatnya juga. Kebenaran itu kan ada tempat. Mentang-mentang khamar itu haram, lalu ada orang mabuk kumpul 5 orang, kita ke sana mengatakan bonyok, kita dipukul sama mereka. Gitu Bang Mal kalau saya. Oh iya, masya Allah ya, masya Allah ya teman-teman. Jadi Abu Hadid di sini sedang membahas dari sisi Al-Quran ya. Kita tidak menyinggung orang lain ya dalam hal ini. Tetapi gini Bang Abu Hadid, adakah dari yang keilmuan Abu Hadid ini punya rencana gitu kan? Abu Hadid ini terlepas dari, kita bicara lepas terlepas dari agama ya. Kita coba sedikit geser, lepas dari agama, keyakinan orang masing-masing. Nah, sebagai anak bangsa gitu ya, adakah cita-cita Abu Hadid ini mendirikan suatu sekolah atau jalur pendidikan untuk mengajarkan mereka yang di luar Islam ya, terutama mereka ini yang kurang bahasanya gitu ya, kurang dalam bahasanya, literasinya, dan cara berhitung matematikanya. Seperti ada yang mengatakan, ya ini ini karena gini Bang Abu Hadid, kalau kita tanya mereka, Tuhan mereka berapa? Apa 1 atau 2? Dia bilang 1. Nah, kalau kita tanya Bapak siapa? Dia bilang Tuhan. Yesus siapa? Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Ada berapa Tuhan di situ? 1 katanya. Nah ini, itu kan, adakah cita-citanya Bang Abu Hadid sebagai, di luar, saya bilang di luar agama, ingin mencerdaskan mereka gitu kan, dari sisi matematika, kemudian dari sisi bahasa, mereka pun berkata begini, Yesus Tuhan atau bilang Tuhan, dia bilang. Nah, kita tanya lagi, Yesus orang mana? Orang Nazaret, orang Israel. Tadi dia mengatakan Tuhan, dia selanjutnya dia katakan orang katanya, orang Israel katanya. Ini kan suatu hal yang memang mereka ucapkan tidak sesuai dengan apa yang dia maknai gitu kan. Nah, adakah cita-cita mungkin ke depan ingin mendirikan sekolah bahasa Indonesia atau matematika, khususnya 2 mata pelajaran itu tingkat dasar aja, kalau berhitung 1 sampai 5, kalau bahasa cuman tentang manusia dan Tuhan, membedakan Tuhan dengan manusia. Mungkin ada cita-cita nih, perlu ini edukasi ini sebagai anak bangsa. Silakan Bang Abu. Saya host yang di bawah, host yang ketawa itu ditolong diblokir aja host ya. Ya tolong. Gini Bang Mal, saya punya mimpi, punya angan-angan tuh. Kan mereka kalau bicara Indonesia khususnya ya, kan minoritas ya. Sementara Indonesia ini kan negara kepulauan, banyak pulau. Nah,
Keinginan saya itu ada satu pulau kosong di mana mereka kita kumpul semua di situ. Ya kan? Biarlah mau cakar-cakaran antara wanes nanti, yang penting kalian di situ. Lalu untuk masuk ke negeri-negeri muslim, dia harus pakai satu surat atau kartu. Apa kartunya? Saya sudah pandai membaca, saya sudah pandai menghitung. Nah, baru boleh masuk tuh. Kalau belum boleh. Itu mimpi saya itu, gitu loh. Jadi terserah mereka di pulau itu mau apa kayak itu bodoh amat. Nah, nanti mau kasih nama negeri Oteng, negeri apa. Tapi kalau mereka mau masuk ke negeri-negeri muslim, ya bawa surat itu yang menunjukkan mereka sudah bisa baca, sudah bisa menghitung. Kayak gitu Bang Bal. Masya Allah ya, cita-cita yang mulia ya teman-teman. Jadi di sini Abu Hadid itu punya mimpi juga atau punya cita-cita ya, ingin mencerdaskan anak bangsa. Di sini Bang Abu Hadid berbicara tentang nasionalis ya, bukan bicara tentang agama gitu ya. Jadi harus dibedakan teman-teman. Ya itulah ya yang bisa disampaikan Abu Hadid. Begitu mulianya. Jadi begini teman-teman yang Kristen yang di bawah. Kita bisa melihat atau dari kita mendengar ucapan dari Abu Hadid ini dari lubuk hati tentunya. Dia mengatakan dia akan punya cita-cita seperti itu gitu loh. Bahkan untuk meyakinkan anda ini pintar atau sudah lulus, dia harus menggunakan kartu ID card lah istilahnya. Oh udah lulus ini, boleh masuk ke wilayah mana wilayah. Yang terjadi gini Bang Abu Hadid, kan di luar negeri ini banyak nih sudah meninggalkan ajaran mereka nih. Gereja-gereja sudah kosong, bahkan jadi tempat diskotik, bahkan jadi mualaf, jadi masjid ini. Nah, kenapa di Indonesia masih ada seperti hal-hal ini masih ada lah istilahnya, walaupun sekarang sudah punah ya lah. Bagaimana caranya Bang Hadid mencerdaskan mereka supaya cerdas seperti di Eropa, di Amerika, di Australia gitu, Bang Hadid, silakan. Kalau saya sih yang menjadi penghalang itu karena kami di Indonesia ini kan punya prinsip kekeluargaan yang kuat, beda dengan Eropa. Bahkan tidak heran satu keluarga ada anaknya Muslim, ada Kristen. Nah ini yang sulit untuk kita pisahkan ini. Tapi nggak usah nyindir itu aku, nggak usah nyindir. Enggak. Kalau di tempat saya gitu. Di tempat saya gitu. Jadi ada orang tua, ini orang yang dulu ya. Mereka punya anak umpama 3 nih. Mereka kan suruh satunya Katolik, satu Protestan, satu Islam. Itu. Makanya prinsip di tempat saya itu 1 tungku 3 batu. Maksudnya apa? 3 batu ini yang pondasi agama itu, lalu tungku ini ya bangsa atau negara itu. Jadi yang menopang bangsa itu ada 3 pondasi. Ini di daerah saya. Tapi rata-rata memang Indonesia ini karena sudah punya sifat kekeluargaan yang tinggi, sehingga bisa menyampingkan masalah-masalah teologi itu, masalah-masalah keyakinan. Beda dengan di barat sana. Di barat ini udah nggak ada kayak gitu. Tatanan-tatanan seperti itu nggak ada. Gitu Bang Baal kalau saya. Pagi Bang Agus, Kakak Agus. Halo? Halo? Kak Agus, Kristen atau Muslim? Kak Agus? Ya paman. Memang apa salah Oteng sih? Oteng salahnya? Salah semua. Nggak ada benernya. Ya tapi untuk keluar dari doktrin itu nggak gampang ya kawan-kawan ya. Nggak gampang. Susah aja minta ampun itu. Nanti begini, nanti begini, nanti begitu gitu ya. Itu nggak gampang. Sama sekali nggak gampang. Udah pernah itu ku alami 27 tahun menyembah makhluk kuburan. Gara-gara air baptisan? Enggak juga sih. Ya gara-gara sudah sesungguhnya dalam hati mereka itu ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya lagi gitu. Ada dalilnya kayak gitu, lupa aku dalil apa itu.
ada di Al-Baqarah kalau nggak salah itu. Dan mereka itu hendak menipu Allah. Terus apa itu? Lupa, udah Ustaz Abu Hadid itu yang hafal itu. Aku nggak hafal. Apalagi ya, kalau otennya tuh kayak suaranya cempreng kayak aku gini kan, kebayang nggak kalian? Udah cempreng, banyak ngomong, didoktrin terus, nggak pernah tahu Islam. Bayangkan usia aku 60 tahun, naik komal, mainan TikTok, wah nyerocos, pokoknya Yesus Tuhan. Pokoknya Yesus Tuhan kayak mana, bayangkan itu. Begitu kan? Apa nggak ngeri itu kayak gitu? Sedikit lagi ya Bang Abadit, ini kita diskusi santai aja ya, kita ngobrol santai. Ya seperti yang tadi sampaikan bahwa di luar negeri kan sudah tidak ada lagi, sudah punah lah istilahnya, peninggalan 15%, 20% lah ya. Padahal di luar negeri ini adalah barometer dari jumlah penduduk, jumlah penganut Kristen gitu kan. Di Eropa terutama kan sudah habis, sudah ada punah gitu kan ya. Nah, yang disampaikan Abu Hadid ini kenapa di Indonesia masih ada? Karena di Indonesia mayoritas Islam. Bagaimana Islam ini tetap menghormati, menghargai persaudaraan tentang itu makanya. Tetapi ada yang pendeta-pendeta yang jujur nih, ya, ini poinnya di sini. Ada pendeta jujur, ya di Indonesia ya. Kenapa masih ada gereja-gereja gitu kan, malah maksa ingin mendirikan gereja baru gitu lah. Padahal gereja yang lama nih kosong gitu kan gitu. Karena menurut pendeta-pendeta mendirikan gereja ini adalah lahan bisnis, lahan uang gitu loh. Bang Abu Hadid mungkin ada pengalaman apa gitu. Kenapa kok ini jadikan lahan uang atau lahan bisnis, bukan lahan untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan keajaran, malah kan jadi lahan bisnis gitu. Maka mereka berebutan sampai sekarang ingin mendirikan gereja, karena faktor utamanya adalah, alasan utamanya adalah bisnis gitu loh. Ini maaf ya, saya tidak mancing-mancing, ini saya tidak kompor, cuman saya nanya aja ini. Karena ada beberapa pendeta mengatakan demikian. Silakan. Ya, saya alhamdulillah bisa tahu mana kompor minyak, mana kompor gas ya. Alhamdulillah tahu saya. Yang pertama, pernah saya sama pendeta Edis tuh, saya naik ke komal dia. Saya bilang, bro, kayaknya saya malu deh berteman sama kau sekarang ini. Dulu kamu nggak kayak gini, kamu dulu kayak lawan debat, ya saya anggap sengit lah sama saya. Sekarang kok jadi turun? Apa kata dia? Tergantung pasar, bro. Tergantung pasar, berarti orientasinya adalah money, take and give, ya kan? Take and give. Sementara kalau kita kaitkan dengan pertanyaan Bang Baal tadi, kenapa lahan bisnis? Iyalah perpuluhan. Terus apa lagi? Jai, apa Jai? Persembahan kasih, Sembahan, perpuluhan, kolekte, apa lagi? Nah, itu masuk ke mana? Ke badan gereja atau ke badan pendeta ini? Coba saya tanya. pendusta. Ah? Pendusta. Karena ada teman saya dulu tahun berapa ya? Tahun 2000-an lah. Sekolah STT. Setelah sekolah STT dia ambil lagi S2-nya itu di Semarang sana. Semarang kan mereka banyak ya sana ya. Pulang lalu ditasbihkan. Kalau dia Katolik nih, tasbihkan ini apa? Diangkat ya. Menjadi seorang yang gelar tingkat uskup ya. Uskup apa pastor? Uskup. Pastor paroki. Pastor yang di wilayah-wilayah kayak kabupaten itu apa? Paroki. Terus satu kesempatan ketemulah kita ada tempat-tempat nongkrong di pinggir pantai itu kan, ada kafe gitu. Bilang, bro, pencapaian kau dalam keimanan ini kan sudah bukan level jemaat kan gitu. Terus bagaimana sekarang gambaran dengan daerah kami khusus ini kita bicara, di mana kan hidup toleransi beragama kan tinggi dan di kabupaten saya mayoritas Muslim.
Beda ya misi visi Katolik sama Protestan ya. Kata dia, kami Katolik hanya mau melayani, tidak ingin dilayani. Makanya tidak ada itu kumpul duit untuk pendeta jemaat, untuk dari jemaat untuk pendeta sebagaimana yang disampaikan oleh siapa namanya Mel Atok itu. Mel Atok bilang, malu kita ini pendeta hidup dari jemaat. Tapi tak hafal Bible. Kalau memang seperti itu bertobat, kalau tidak ojek. Nah ini berbeda kan? Artinya tidak semua gereja-gereja itu, khususnya gereja Katolik nggak gitu. Mereka nggak peduli gitu. Umat mau kasih mau enggak, mereka nggak peduli karena satu dari sisi finansial mereka kuat ya. Mereka lagi lebih terpusat gitulah, terfokus. Kalau prosetan itu lupa saya. Protestan. Itu beda lagi. Pernah nggak lihat gereja Katolik nempel-nempel gitu? Satu gereja ini, nggak ada kan? Gereja Katolik satu aja. Tapi kalau gereja itu berjejer kayak kandang domba gitu loh. Tinggal domba-domba masuk dipilih. Oh ini domba-domba yang agak gemuk dikit di sini. Pagi Kak Evita. Domba-domba yang sedang sini. Saya sapa tamu dulu. Kak Evita ini dari denom apa? Protestan atau Katolik? Saya dari Kristen. Udah kalau Kristen Protestan sudahlah. Tidak berpaham Tritunggal. Baik. Wanes. Oke, wah baik. Itu tadi Kakak Evita typing di bawah, Nabi palsu itu Muhammad karena menyangkal penebusan Yesus. Jadi Nabi Muhammad itu bergelar Kristus ya Kak ya menurut Kakak? Jadi ini kalau menyangkal penebusan Yesus itu antikristus. Antikristus itu yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia dan sebagai anak manusia. Menurut sebagai Kakak Yesus manusia dan bukan? menebus manusia. Ada di 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 4. Lalu ada Kakak bisa menunjukkan dalilnya kalau Nabi Muhammad bergelar Kristus Kakak? Jai, izin gini Linda. Tidak bilang Sebelum memulai panjang lebar, bikin kesepakatan dulu nih kita. Seperti tadi saya ngomong. Evita, sepakat enggak ketika berbicara tentang Yesus, kita utamakan perkataan Yesus dibanding perkataan siapapun? Setuju enggak? Iya. Setuju? Ya. Sepakat ya? Ya, Setuju ya? Sepakat. Silakan Jai terus. Kita dengarkan. Ini pukul 6.46. Dia mengatakan sepakat menempatkan perkataan Yesus di atas perkataan siapapun. Silakan lanjut Jai. Udah sepakat belum nih? Nanti, Sudah. Nanti nggak sepakat Iya. ya. Dia sepakat. Oke, lanjut. Siapa itu? Aduh ada mamaku pula. Ya nggak apa-apa. Silakan Kak dibuktikan dulu. Ya coba baca 2 Petrus 2 ayat 1 dan 4 sampai 4. Wah itu perkataan siapa? Itu perkataan siapa Kak? Oh, kalau Yesus sih perkataannya dia datang untuk menebus manusia itu ada di Matius 20 ayat 28 ya. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk menebus, menjadi penebus, seperti itulah. Oke. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Baik. Dan menjadi Sama seperti anak manusia. Baik. Tuhan itu dilayani atau melayani? begini ya. Sabar dulu. Tuhan itu dilayani apa melayani? Kalau dilihat dari stratanya, Tuhan itu punya pangkat yang tinggi ya. Ya. Jadi Tuhan itu Itu dilayani. Makanya di dalam Kristen itu kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, bukan menjadi yang dilayani. Seperti perkataan Yesus, dilayani. sama seperti
sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, fungsi Yesus datang itu bukan sebagai Tuhan. Karena Oh, dia jadi datang, selama Yesus ada di bumi bukan Tuhan dia. ya, karena Oke, kapan dia Yesus berkata mengerjakan bahwa pekerjaan lain. ya, kapan Yesus berkata bahwa setelah saya tak ada di bumi lagi saya Tuhan? Kapan Yesus berkata demikian? Oh, karena bukan Yesus bilang saya Tuhan ya, Mhm. tapi Yesus itu mengakui bahwa dia adalah raja. Mhm. Dia pernah bilang Yesus adalah raja, Mhm. tapi dia tidak bilang dirinya Tuhan. Oke, berarti kalau kita sepakat menempatkan perkataan Yesus lebih daripada perkataan siapapun, berarti Tapi dari ah, fungsi Yesus itu ya, iya, perkataan siapa itu? menciptakan itu layak Perkataan disebut Tuhan perkataan siapa? Yesus atau bukan? melalui fungsi-fungsi Ah, yang lihat itu. dilakukannya. Lihat teman-teman kan, jam 6.46 dia sepakat menempatkan perkataan Yesus di atas perkataan siapapun. 6.49 dia sudah keluar. Ya kan? Dia udah nggak pakai Yesus lagi. Karena Padahal jelas perkataan Yesus, dia katakan, Yesus bilang dia tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Udah, kalau Yesusnya kita pakai perkataannya di atas perkataan siapapun, seharusnya sudah selesai, nggak ada tapi-tapi lagi. Kan karena begitu? fungsi Yesus di surga dan waktu di dunia itu memiliki pekerjaan yang berbeda. Berbeda. Udah pensiun ya Kak Misalnya- kalau di surga. Kamu pergi ke ini, kamu di rumah berbeda fungsi kamu di tempat kerja gitu. Ya itu Kalau kan soal pandangan. tempat ya. Kalau ini Itu pandangan. Yang tadi kita ngomong ini perkataan gitu loh. Kalau bicara pandangan, beda waktu ada di bumi berbeda. gini bro. Menurut Kakak atau menurut Menggunakan Yesus fungsi nih? yang berbeda. Ini menurut Kakak Iya. atau menurut Yesus nih? Kembali lagi. Bukan menurut saya tapi menurut Alkitab. Tidak mungkin menurut saya kalau saya tidak baca Alkitab. Ya berarti di dalam Bible itu ada perkataan Yesus kan? Memiliki pengetahuan apa? Saya waktu lahir Iya. juga tidak tahu apa-apa. Benar nggak? Iya, di dalam Bible itu ada perkataan Yesus enggak? Di Bible itu Pagi cepet. adanya adalah penjelasan mengenai apa yang Yesus perbuat. Bukan hanya apa yang Yesus katakan. Oh, Yang jadi Yesus berarti perbuat ada kebenaran lain di samping Yesus, begitu? Ada perbuatan-perbuatan Yesus yang dimana perbuatan itu menunjukkan dia layak disebut Tuhan. Bukan hanya perkataan Yesus. Masa ada dia perbuatan itu coba baik. ya di Kejadian 1 ayat 26. Wah, nggak ada. Kita uji sekarang. Sebenarnya Sabar. Kita mau uji sekarang. Perkataan Yesus di Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Evita, saya mau tanya Anda. Bukan cuma apa yang dikatakan yang menunjukkan siapa dia, tapi apa juga yang diperbuat. Oke, saya mau tanya Evita dulu. Tuhanmu Yesus, ya toh? Ya, ada juga Orang- yang bilang Tuhan karena Ya sudah. Menurut keyakinan Evita aja. Saya lagi berdiskusi dengan Evita. Evita, menurut Evita Yesus Tuhan. kalau saya melihat Yesus sebagai Tuhan. Pagi Bang Cepet. Oke. Walaupun ya dalam ada kepercayaan dalam Kristen juga menyebut Yesus Tuhan. Karena dia melihat Yesus sebagai alat untuk menciptakan, dipakai Allah untuk menciptakan. Tapi menurut saya pandangan saya, Yesus itu turut menciptakan. Yesus itu ikut dalam penciptakan ataupun walau dia hanya sebagai alat, tapi dia ikut serta dalam kegiatan menciptakan, sudah menunjukkan dia pribadi yang layak disebut Tuhan. Udah cepet. Bang Cepet, saya sapa dulu bentar ya Evita. Pagi Cepet. Pagi iya, Bang Cepet. Nanti kalau mau bertanya sama Ustadz Abu boleh ya. Bakal Evita gantian ya dengan Ustadz Abu ya. Silakan. Oke, Evita dengar dulu Evita. Tadi Anda mengatakan bahwa selama Yesus ada di bumi dia bukan Tuhan.
Saya masih ingat tuh di menit ke-49, jam 6.49. Tidak salah. Hmm? Benar. Saya mengakui di dunia Yesus bukan Tuhan. Karena Yesus harus melaksanakan pekerjaannya Iya. sebagai penebus dan sebagai manusia. Ampun, ampun. Sebagai Tuhan. Gini Kak Evita gini, Ustadz Abu ini tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya. Kak Evita tadi sudah menjelaskan, Yesus ini kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang tidak Tuhan. Jadi Ustadz Abu ini nggak tahu, tolong dijelaskan Kak Evita, bagaimana cara mendapatkan Roh Kudus itu, gitu loh. Fungsi Yesus di surga dan di bumi berbeda. Dia melaksanakan pekerjaan yang berbeda dari pekerjaan yang dilakukannya di sorga. Setahu saya tugas Yesus di surga itu jadi sales properti. Karena kata Yesus, aku akan pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagi kalian. Datanglah dia tawar, di sebelah sini ada tipe 36, tipe 45, tipe 40. Kau mau yang mana? Ya jelas Yesus menyediakan tempat Properti ya, sorga. benar. Dia sales properti. Karena Yesus berhak memilih siapa yang bisa masuk surga. Iya, makanya Dia berhak pilih coba orang. di perumahan itu orang yang mau ambil rumah dilihat dulu syaratnya terpenuhi nggak nih syaratnya. Dilihatlah ada BI checking nggak, ada ini nggak. Nah kalau semuanya aman, layak dia masuk dapat rumah itu. Begitu juga Yesus. Yesus yang memilih siapa yang bisa masuk surga. Loh. Karena itu dia bisa bilang, aku Salah, bisa menyediakan tempat. Aku menyediakan Berarti tempat. tidak sesuai di dengan rumah Matius. Bapakku. Itu berarti dia Matius punya pilih. 20:28 tadi nggak sesuai. Dan tidak ada yang bisa bilang, aku menyediakan tempat di sorga itu. Tidak ada yang bisa bilang begitu selain Yesus. Oke. Karena Yesus berhak memilih siapa Ya yang udah. Saya mau bisa tanya tinggal dulu di nih. sorga. Gini Evita, di Yesus dalam punya hak. surga Bukan Kristen, Muhammad ya, aduh, nggak mau berhenti nih kalau ngomong nih gimana sih? Gantianlah kita ngomong. Di surga Kristen itu mantan penjahat dengan mantan pendeta ngumpul bareng nggak? Saya mau tanya dulu. Di surga Kristen. Surga itu adalah tempat orang pilihan Yesus. Iya, tahu. Di surga itu tempat berkumpulnya mantan pendeta dan mantan penjahat enggak? Jadi satu tempat. Kurang tahu siapa saja yang dipilih Yesus. Bukan. Gini loh. Baik. Kata Yesus, Pertanyaannya kakak. para pesandal dan pemungut cukai akan mendahului kalian memasuki kerajaan surga. Artinya mantan, anggap aja oke, dia mantan pesandal udah bertobat, ya kan? Ya sudah pilih dia. Poin kamu saya ngerti. Kenapa Yesus mengatakan gitu? Yang saya tanya apa coba? Yang saya tanya apa? Apakah benar di surgamu itu, di surga Kristen itu berkumpul di situ mantan penjahat, mantan pendeta, berkumpul nggak di situ satu surga? Orang pilihan Yesus itu pasti sudah diperkenan Yesus karena apa Minta yang ampun ya. diperbuatnya dan Iya, bukan iya, karena sudah. perbuatan jahatnya ya. Iya, Bukan iya, mantan apapun tapi karena perbuatannya. iya. Ya, Yesus sudah berubah. Paham saya. Endingnya mereka berkumpul kan? Mereka berkumpul kan? Sorga Satu tempat itu. benar-benarnya itu tidak sembarangan orang bisa masuk. Allahu Tetapi Akbar ya kalau Karim. masuk dalam kerajaan sorga, kerajaan sorga itu bukan saja orang yang ada di sorga, tapi juga yang bisa hidup di bumi. Jadi ada dua warga itu yang tinggal di bumi dan ada yang di surga. Ya itu suka-suka kalian lah mau atur surga. Saya cuma bertanya, di surga kalian itu. Saya, tapi menurut Alkitab, saya Iya, Allahumma Rabbanas. tidak bisa menentukan saya manusia yang Saya waktu lalu tanya tidak tahu lu, apa-apa. saya bertanya lu. Anggap saja ini analogi ya, di rest area.
Berkumpul orang di rest area itu, ada yang perjalanan dari Bandung, ada yang dari Cibaduyut, nah berkumpul mereka di rest area. Gitu maksud saya. Jadi di surga kalian itu berkumpul di situ mantan penjahat, mantan pendeta, iya enggak? Begini ya, surga yang sebenar-benarnya itu adalah orang pilihan Yesus. Tapi Iya, banyak, ada juga mantan penjahat juga yang bertobat, yang tinggal di bumi nanti, bukan di bumi sekarang ya, di bumi nanti setelah kebangkitan. Jika mantan penjahat bertobat, ya dia berhak juga tinggal di bumi dan mendapat hidup kekal karena dia sudah bertobat. Tapi untuk orang pilihan Yesus yang tinggal di sorga, itu benar-benar pilihan Yesus. Kak Evita izin ya, saya sapa Tidak tinggal di tamu saya dulu. tidak tinggal di Takutnya bumi, nanti dia benar-benar di merasa, sorga. merasa diabaikan sama nanti. Takutnya merasa diusir juga oleh Yesus. Selamat pagi Kak Sunset. Kak Sunset ini Kristen, Kak Cepek juga Kristen, Kak Evita juga Kristen. Oke. Ini ada 3 Kristen di atas. Ya, selamat pagi. Sehat Kak? Kak Sunset? Oh sehat dong. Kapan Wah. kamu balik, Bang J? Alhamdulillah, berkat Tuhannya Yesus, Jay selalu sehat, Masya Allah. Oke, silakan. Oke, balik ya Bang. Kapan kamu balik Bang? Ini kita lagi berdiskusi tentang nabi palsu menurut Yesus ya, meskipun larinya ke sorga, penduduk sorga sama bumi itu beda menurut Kak Evita gitu ya. Ya saya juga bingung. Ditanyanya lain. Oh iya. Ya silakan dilanjut dengan Ustadz Abu. Saya tadi nyapa tamu biar kita nggak terlalu tegang, karena kalau pagi-pagi biasanya tegang itu tidak enak gitu ya kalau tidak ada lawan. Jadi silakan dilanjut. Tegang karena ada yang berkeras ya, jadi tegang gitu. Oh kakak suka Karena yang mereka berkeras Oh iya iya jadi iya iya tegang iya gitu iya loh. iya. Oh iya iya iya. Berkeras Oke, silakan. pada pendiriannya. Oh iya iya iya. Silakan Ustadz. Saya mau mulai dari mana? Udah bingung saya nih. Karena kamu tidak mengerti konsep dari Alkitab. Mbak Siapa Evita yang jawab tinggal aja. di bumi dan siapa yang tinggal di sorga. Itu Oke, setelah oke. kebangkitan Mbak Evita ada yang jawab. tinggal di bumi Tanya dan aja ke ada dia. yang tinggal di sorga. Di surganya Uclim ada orang berdosa nggak? Gitu aja selesai. Ya, dan saya mau tanya nih, berarti di dalam Kristen itu surga itu ada 2, di bumi sama di sorga gitu. Kerajaan sorga itu ada, penduduknya ada di bumi dan yang memerintah tuh dari sorga. Kerajaan Allah, kerajaan sorga. Sama dengan kerajaan Allah sama dengan kerajaan sorga ya. Oh, jadi ada Pemerintah pusat. dari sorga. Ya, ada pusat, ada ini daerah ya gitu ya. Iya, penduduknya itu di bumi. Oh, Tetap. betul. Jadi ada perintah dari pusat nanti buat yang di daerah-daerah gitu. Nah, pemerintah pusatnya itu Itu ada sorga, di sorga. Ya, kerajaan Allah namanya. Ah, kerajaan Allah. sorga. Terus Memerintah atas bumi. Bumi ini itu udah penduduk. udah kayak kisah Mahabharata ya, kerajaan. Ya. Terus jadi nanti yang mengawasi orang-orang di sorga di bumi itu siapa saja yang mengawasi? Ya ada wakil-wakilnya. Ada wakil-wakil. Berarti ada potensi mereka melakukan kejahatan, makanya diawasi gitu kan? Pada saat itu potensinya kecil ya. Oh kecil, tapi ada nggak potensi? Ya pasti ada lah ya. Pasti ada. Berarti kau jawablah pertanyaan Sunset itu. Jawab aja pertanyaan Sunset. Apakah di surga Muslim itu ada pembuat dosa? Jawab dia. Di kami tidak ada pengawas. Di surga kami nggak ada pengawas karena di surga tempat orang-orang yang sama sekali jauh dari perkataan kotor, jauh daripada pemikiran yang bejat gitu loh. Jadi kalau dalam Kristen masih ada potensi. Nggak tahu ya. Gini kalau Allah. Ini kau dihantam sama Kristen yang lain. Kau dihajar sama Kristen lain ini. Ya, Kak Evita, dimarahin kau nanti sama Bang Sunset, sama Bang Cepet. Dihantam nih. Woi, dimarahin kau nanti. Melakukan mencobai Adam dan Hawa kan dia bersalah. Dia kan sudah tahu Allah itu siapa. Dia tahu. Tapi dia masih berani kok. Dia masih berani kok mencobai Adam. Mencobai Hawa untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dia sudah tahu loh setan siapa Allah. Kalau Kan tahu kan setan itu kan malaikat yang memberontak.
Tuhan ampun. Dia sudah tahu Allah itu siapa, tapi dia mau melakukan pelanggaran, ya kan? Jadi berarti ada saja potensi, tapi sangat kecil. Masolang generasi. Mati meja. Jadi ada di surga kalian ada Satpol PP? Kalau untuk pelaksanaannya ke depan saya kurang jelas. Saya kan bukannya itu. Enggak, gini loh. Ada potensi melakukan Bukannya kesalahan. Berarti ada pengawasan kan gitu. Surga saya kan Iya, tidak ada tahu pengawasan. mereka anak-anak nanti, ya. Aduh, ini berarti ada Satpol PP ini di sana nanti. Mati kita. Evita, coba kau tanya sama Kristen yang lain. Surga dalam Kristen itu ada dua, ada pusat, ada cabang. Lalu di cabang Ya, itu surga ada itu pengawasan. ya pasti ada satu di atas. Iya. Dan surga itu memerintah dari surga. Dan mungkin dia ada orang-orangnya mewakili di bumi. Katanya surga ini di bumi baru. Nah kok jadi di atas sekarang? Sejak kapan pindah ke atas? Bang Abu, silahkan Bang Abu. Aduh luar Ya, biasa ini. Sebenarnya saya kurang Sejak jelas, otak kurang turun di jelas. lutut gitu loh. Sebenarnya saya untuk itu kurang jelas. Menurut saya kerajaan sorga itu ada di atas dan memerintah atas bumi. Nah, Jadi untuk lebih jelasnya ya. Berubah lagi nih. Aduh, Oten parah ini. aduh mati, Menghujat ya Nur, nih menghujat ya, Mati, Mak. menghujat. Katanya surganya Kristen ini di bumi yang baru. Bentar Kenapa lagi jadi du- di atas. bentar lagi dua Oten ini turun ini. Sunset sama Cepet turun karena malu. Kerajaan Lihat saja. sorga, kerajaan Allah memerintah atas bumi gitu loh. Jangan marah Ini Bang yang Abu, baru. piringnya jangan dipecah-pecahkan gitu lah. Biasa aja lah Bang Abu, jangan marah. Ya Bung Evita, jadi surga ini di atas ya? Iyalah, sorga masa Oh gitu. Oh masa di bumi ya? Jadi salah kalau yang kerajaan mengatakan. sorga kan berarti ada di sorga. Memerintah Oke, berarti- atas bumi. Kak Evita, sorry Bang Baal, sorry. Iya silakan. Saya putus sebentar. Kak Evita kan sudah dari tadi nih sekitar 275 detik atau lebih lah ya. Kita kasih kesempatan kepada Bang Cepet sama Bang Sunset. Di bawah juga ada saudara saya itu kakak siapa itu? Kakak Raymond Salmon. Kalau mau naik silahkan diluruskan. Di surga ini ternyata ada begitulah ya. Ada Pak Satpam juga ternyata. Jadi silakan mungkin kita kasih kesempatan mau kepada Bang Cepet gimana? Mau meluruskan Kak Evita atau mau Sabar host kita ini juga saya perlu penjelasan. Kenapa bawa-bawa profesi Terlalu lama. sapam? Siapa yang sapam nih siapa maksudnya? Siapa yang sapam nih siapa harus profesinya harus? Oh, yang satpam itu nanti Kak Evita yang tahu karena Kak Evita ini adalah HRD di surga dan dia yang mencari satpamnya. Oke. Oke ya maaf. Silakan Bang Cepet, silakan ditanggapi. Takutnya nanti Kak Evita terlalu lama dan Bang Cepet pusing dia sesama Ote berantem nanti. Bukan saya yang HRD-nya. Oh bukan HRD-nya. Tapi kan mau ke surga juga kan? Saya hanya bermaksud menjelaskan apa yang saya tahu. Oh iya. Oke siap. Gantian dulu ya Kak Evita yang baik hati, tidak sombong. Jangan kata Luga kayak orang-orang Evita ini jadi tukang pel di surga nanti kata Luga. Iya kata Luga. Silakan Bang Cepet ditanggapin atau mau sama Ustadz Abu silakan. Nanti gantian. Surga, aku kan udah di surga. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Aku sudah di surga. Oh, Bang Cepet udah di surga ini? Udah. Oh. Kak Evita belum di surga, Bang Cepet udah di surga. Kayak mana itu? Aduh, beda lagi nih. Ini Silakan, tambah Ustaz. lagi. Ya, silakan, Sabar Ustaz. saya mau perkuat dulu imun ini karena oleng bisa-bisa ini ya. Bisa oleng kita kalau begini. Abu, aku mau nanya bang, benar nggak di Islam ada perempuan pelacur masuk surga gara-gara ngasih air minum ke anjing? Ada. Ya benar, berarti di surga Islam juga ada pesundal loh. Berarti di surga Islam ada juga pesundal. Iya, tapi dia bukan orang pertama yang masuk surga. Beda dengan di Bible. Yang didahulukan bukan pendeta, bukan penginjil, tapi pesandal. Yang masuk duluan surga itu pesandal. Makanya saya tanya, apakah di surga Kristen itu berkumpul mantan pendeta, mantan pesandal, berkumpul nggak? Berarti sama. Jangan menghujat Abu Hadid. Memang ada ayatnya bahwa di surganya Ada. Kristen ada pasunda. Hah? Ada. Lebih dulu masuk mereka.
Oh, jadi buat apa mereka jadi pendeta, jadi belajar teologi kalau pas sandal yang duluan? Itu dia yang saya mau tanyakan, apakah berkumpul mereka mantan pendeta, mantan pesandal itu? Berarti sama dong. Berarti Yesus nanti kawin dengan pesandal maksudnya? Yesus nanti kawin dengan pesandal nanti maksudnya? Iya, pakai metode 5-5. 5 masuk, 5 tunggu di luar. Ada di dalam Markus. Oh, ada. Ada, 5 masuk, 5 antri. Nah, itu. Metode 5-5. Ini jangan menghujat nih, ada datanya ya? Ada datanya. Oh, ngeri ya. Jadi ada pesta seks di sana ya mungkin? Ada perkawinan anak domba, 5 antri di luar, 5 di dalam. Oh ya, Itu karena ditutup. karena Tuhan bisa ya 5-5 langsung gitu maksudnya. Bisa, ya? tembus-tembus Oh, itu. iya. Oh, ya Allah. Gede batang kelapa gimana sih? Waduh, ngeri. Ya teman-teman, ini Abu Hadid ini cuma menyampaikan data bahwa ada perkawinan anak domba dan cara menggaulinya gimana, yaitu 5-5 katanya, 5 masuk, 5 ngantri. Ngeri ya berarti ya. Ngeri kan. Masuk ya. Ya, cuman masalahnya yang masuk ini laki-laki atau perempuan ini? Perempuan. Perempuan. Sama dengan kalian. Tapi laki-laki ada juga kan jemaat yang dikawin ini kan jemaatnya. Jemaat Oh, ini kan itu room VIP, room VIP. Oh. Kalau yang perempuan itu VVIP. Oh, ada 2 room. Jadi Ada kalau 2 room. kalau ketika Yesus mengawini yang laki-laki VIP. Ini namanya ngarang bebas. Kalian sudah ngarang bebas. Perkawinan anak domba, Bang. Baca, Bang. Perkawinan anak domba silahkan. Ini mah ngarang bebas ya. Nah, itu Bang Abu Hadid ini nggak menghujat. Ngarang bebas ya. Ada di perkawinan anak domba itu, Bang. Yesus menggambarkan tentang kerajaan sorga ini. Ada seorang mempelai, Bang. Surga kalian dulu sesuai akal manusia, biar bisa sesuai. Masuk akal nggak kira-kira ini Abu Hadid Ijid ya? Ada yang tanya di bawah. Masuk akal nggak ketika Tuhan kawin gitu di sorga gitu? Nah, karena bagaimana mungkin ketika Iya, Abang Evita betul. Kan di surga ini ada perkawinan anak domba. Coba ceritakan bagaimana ceritakan di surganya Kristen ini. Di surganya Kristen ini ada perkawinan anak domba. Nah, Yesus ini kawin. Sementara yang dikawini jemaat. Sesuai Efesus 5 ayat 5 kan gitu. Nah, jemaatnya ini kan ada laki-laki. Nah, bagaimana Yesus mengawini laki-laki nih, Bang? Silakan Bung Evita. Makanya komen di bawah, surga itu cuma angin surga. Coba dulu biar sabar dulu, ini sabar, ini Evita mau menjawab nih. Cepet. Sesuai akal manusia, rasio manusia. Coba. Cepet, hargailah ibu-ibu kita. Ini ngeloces terus cepet nih. Bisa bicara setelah saya, oke? Iya. Nah, gini ya. Jadi perkawinan anak domba bukan seperti perkawinan manusia, tapi Emang lu lihat? Emang lu bisa lihat? dalam kerajaan Allah, Yesus sebagai raja. Inilah roh penghibur yang dijanjikan Yesus kepada kita. Jadi badut ini melucu biar kita halusinasi semua. Sahabat cepet, hormati temannya Kristen sendiri kamu nih motong-motong cepet. Bung Evita, bagaimana saudaranya nih Kristen sendiri motong-motong ini? Menteri-menteri kan raja itu punya seperti dalam kabinet itu ada menteri-menterinya ya. Jadi udah ini gue masak versi betina ini. Pejabat surga, iya ada pejabat surga udah. Iya, jelaskan dulu surga. Sabar cepet, temannya lagi ngomong dipotong aja. Kalau kamu nggak bisa diskusi turun. Semua ini. Masa sesama Kristen bilang halunisasi ini. Coba Bung Evila menghujat ini. Silakan Bung Evita langsung. Biar ngerti orang tidak surga semua itu bisa apa. jelaskan seperti saya ya walau Kristen. Tapi saya tidak ingin Yesus dihujat terus menerus. Kalian yang menghujat Yesus. Jangan Kami dihujat membela. cepet, jangan dihujat Yesus, jangan. Yang rendah bilang Yesus kawin lah. Itu menggambarkan apa? Itu kiasan. Kiasan perkawinan itu ikatan. Oh, berarti sorganya juga kiasan. Iya. Sorganya kiasan. Perkawinan itu adalah kiasan dari ikatan. Ikatan antara Yesus sebagai raja dengan menteri-menterinya, itu pengantin anak ada domba. menteri. Ada menterinya ya Allah. Oke, Bapak Dewan Anak Pembina domba berarti dan ya, pengantin Bapak. berarti anak domba raja. Pengantinnya itu Ya, kalau Yesus ya. raja, Bapak Dewan Pembina raja, gitu kan? Ya, kalian tuh
anak PAUD ya. Enggak, berarti bapak nganggur, gak ngapa-ngapain. Nah, kalian Aduh. membuat cerita sendiri dan ceritanya ngejek-ngejek gitu loh, ngejek-ngejek Yesus segala macem, ya kan? Kalau saya ngerti seperti itu. Dan Ampun dah. Kristen lain belum Ini tentu. Mbak Jadi Evita. kamu harus berhenti Ini Mbak ya Evita ya. mengejek-ngejek ya perkawinan Mbak itu. Evita, dengar Adalah bentar Mbak Evita. ikatan. Mbak Evita, karena kau bukan Tritunggal, kau nggak ngerti. Coba yang Tritunggal yang ngomong. Wanes kalian nggak ngerti. Oke, tunggu dulu Bang Baal, tunggu dulu biar Bang Sunset ngomong dulu sama Kak Evita. Iya Bang Samset, gitu silakan. Mbak Evita gini, Mbak Evita, EQ kita ini di atas 130, jadi kita paham kata itu. Mereka kan EQ-nya 78, mana bisa paham. Nah, iya. Iya, betul. Boleh saya izin sedikit ya? Saya mau masuk dulu Bang Baal. Oh, Ini silakan. saya- Kalau pakai analogi saya senang, saya suka main logika. Baik, IQ 78 dengan IQ 130 jelas berbeda. Dari sisi nominatifnya, angkanya memang lebih tinggi 130 daripada 178. Tapi kita lihat sekarang dari sisi yang lain, sisi kualitas. Apakah sisi kualitas IQ 130 lebih baik daripada 78? Ternyata tidak. Karena manusia normal yang ada akal, ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal, ada usus dan lain sebagainya. Manusia ini ya, yang punya akal, tidak akan mungkin mengatakan utusan itu sama dengan yang mengutus. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Hanya orang-orang yang punya IQ 130 lah yang mengatakan utusan dan yang mengutus sama. Berarti dari sisi kualitas dia rendah, teman-teman. Rendah. Bagi saya yang mengutus dan utusan ya beda. Siapa utusan, siapa yang mengutus? Yang mengutus Bapak di surga, utusannya adalah Yesus. Sama Sudah? enggak? Sama enggak? Tidak sama. Ya sudah, berarti yang lebih tinggi mana? Yang mengutus apa yang diutus? Yang mengutus. Oke, sudah, kelar. Biar jangan dianggap dulu surga itu kiasan, imajinasi, halusinasi orang-orang beragama. Coba dulu nyatakan dulu surga itu secara realita. Realistis loh, coba bicarakan dulu. Ada yang bisa bicarakan itu? Bang Baal, Bang Baal, saya dulu, Bang Baal, saya dulu gini, Bang Baal. Tapi surga itu Sabar nyata dulu, memang. sabar. Bang Baal, dulu saya ingat ya, waktu TK itu saya punya kotak makan kecil. Iya. Tapi dalamnya itu, ada ayam, ada nasi. Teman saya kotak makannya besar, di dalamnya cuma telur doang. Iya. Jadi gede kotak doang, isinya kosong. Itulah. Iya. Sedikit. Jadi teman-teman, dari pernyataan dari Bunda Evita itu kita dengar sendiri bahwa yang mengutus dengan yang diutus beda. Lebih tinggi mana? Bu Evita mengatakan lebih tinggi Bapak. Kan seperti itu. Nah, banyak teman-teman Kristen yang masih tersesat mengatakan Bapa dengan Yesus ini sama gitu kan. Tetapi dari Ibu Evita mengatakan berbeda. Jelas seperti itu. Jadi ini Bu Evita ini sudah naik levelnya sedikit ya. Sedikit saja tapi udah bagus ya, bisa mengedukasi. Nah, tentang Yesus ini kawin, teman-teman, Islam tidak sedang menafsir, menjelaskan, framing, menghujat. Yang dikatakan menghujat, kawin, melintir. Saya hanya baca saja di sini Yesus ini kawin. Izin ya, saya pakai ini sedikit ya. Ini dijelaskan ya. Sebentar, saya Mana surga sebentar ya. Oh sorry. Aduh, sebentar Gak ya. ada surga realitanya, hanya kiasan ya surga. Gimana, Mbak? Saya balikin ininya gimana, Astagfirullah. Ini baliknya gimana nih? Biar sesuai rasio. Oh, ini ya, jadi di sini ya teman-teman ya. Jangan cuma kiasan. Jadi di sini teman-teman, saya ambil Alkitab Sabda ya. Ini kita baca ya. Di sini kita baca ya. Nah, di sini izin ya, Yesus ini menikah, bukan kata saya ya. Ini kita ambil dari Matthew Henry ya. Ya, Matthew Henry ya nih, kita ambil ya. Matthew Henry ini dia menikah. Coba kita cari karena saya tidak ini ya. Saya ini baca doang ya. Bukan kata saya loh ini. Nah, di sini ya. Nih, menikah. Saya bijin ya. Siapa yang dinikahi nih? Kita hanya baca doang ya. Kita ini hanya baca itu. Di sini ya. Saya baca di sini. Nah, di sini ya. Islam tidak boleh. Islam nih sabar dulu. Ini sabar sini ya. Jadi di sini dijelaskan.
Kristus dan murid-muridnya, lihat, Kristus dan murid-muridnya baru saja menikah. Nah, murid-muridnya kan 12. Nah, tentu ada dari 12 ini mana ada yang dikasihi ya, atau disayangi. Nah, di sini dijelaskan. Sumber dari mana? Nah, ini saya Buku apa? ini Buku apa saya yang nih. menjelaskan? Ini saya ambil dari sini. Alkitab Sabda. Iya betul ya. Jadi sini. Surganya mana? Sabar dulu. Ini kenapa sih ditunjukkan pan? Ini kita hormatilah Ibu Evita. Saya ke sini, saya baca ya, izin ya. Kristus dan murid-muridnya baru saja menikah. Nah, ini Kristus, data valid ini. Kemudian di sini kita lanjut ya. Kita jangan potong-potong, di sini dijelaskan. Tentu dari 12 murid itu kan laki-laki. Nggak tahu Yesus di sini tidak dijelaskan sebagai laki-laki atau jadi perannya sebagai perempuan. Saya tidak tahu di sini karena tidak dijelaskan. Islam tidak boleh menambah-nambah. Tetapi dari sekian 12 murid ini ada yang dikasihi. Seperti siapa ini? Sang mempelai laki-laki itu sedang bersama mereka, ya murid-muridnya, dan pernikahan masih sedang dirayakan, terutama bagi Matius. Jadi Matius ini dari 12 murid ini istri, nggak tahu istri atau sebagai laki-lakinya yang disayangi Yesus. Ini data ya. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus tidak menikah itu karena mungkin doktrin dari Bapak Gereja, oh Yesus tidak menikah. Tetapi penjelasan dari orang-orang yang paham Bible ini ya, ini dari Matthew Henry, ini kan ada Matthew Henry ini. Ya, di sini dijelaskan Yesus menikah dengan laki-laki. Nah, masalahnya ketika Yesus menikah, maaf, Bu Evita. Iya betul, Bu Evita, Bunda, saya ingin tanya nih, kan karena ini saya lucu ya, ada Tuhan menikah. Nah, Yesus ini ketika kita tahu bahwa 12 murid ini kan laki-laki. Nah, Yesus ini pada saat menikah dengan murid-muridnya perannya sebagai laki-laki atau sebagai perempuan? Ini kan pertanyaannya, nggak boleh menghujat ya, nggak boleh menghujat ya. Silahkan. Sebagai mempelai. Ceritakan dulu surga secara realistis. Oh, sebagai laki-laki. Sebagai mempelai laki-laki. Mananya realistis. Kenapa oh, jadi berhalusinasi bicara jadi surga? Berdasarkan data dari Ibu Evila, tadi Ibu Evila mengatakan bahwa Yesus perannya sebagai laki-laki, betul Mbak ya, Bunda ya? Bicarakan dulu surga realistis mau mananya. Ini halus semua ini. Halo. Kenapa kalian tetap tinggal di dalam imajinasi? Coba realistiskan dulu surga itu, ada yang bisa? Halo. Jadi udah saya sampaikan datanya ya, Yesus menikah ya. Pagi. Selamat pagi, bro. Mulai panas. Ibu Evita. Selamat pagi. Ibu Evita. Pagi, iya pagi. Mulai panas ini Bang Abu, gara-gara Bang Abu nih, gara-gara Bang Abu panas. Saya mau konfirmasi si Bali ini. Kau baca Alkitab mana tadi Alkitab? Izin dulu saya hostnya. Kawan-kawan semuanya satu-satu. Di bawah ini ada kawan Kristen 1, 2, 3, 4, 5 semuanya Kristen. Bal. Ada 5 orang. Kan di mana tertulis Saya itu Yesus bentar dulu ya. Izin dulu ya kawan-kawan, izin dulu Abang. TPR Bentar. Saya tunjukkan. Saya sapa tamu dulu. Bang Raymond, selamat pagi. Pelintir kau, menghina kau. Tertulis di mana itu? Ya, Yesus menikah. pagi. Ustaz Abu, gimana nih? Ada 5 Kristen nih mau dihadapin nggak Saya nih? komplain kau Bal. Mana tertulis di mana itu Yesus menikah? Bal, tanggung jawab Bal. Halusinasinya angin surga nggak bisa pun kalian realistiskan surga itu. Bal. Urus semua ini. Bal, tanggung jawab kau. Tertulis di mana itu kau bilang Yesus menikah? Mana itu? Bal, tanggung jawab kau. Tunjukkan di mana tertulis itu Yesus menikah. Tunjukkan di mana. Sabar dulu, ini siapa sih? Baca. Tunjukkan tuh tertulis di mana. Jangan kau fitnah kau pelintir-pelintir di Alkitab kau. Tertulis di mana itu Yesus menikah. Tunjukkan di mana. Kena pelanggaran kayaknya. Bang Baal. Fitnah kau Bal. Tunjukkan di mana itu Bal. Oke, baik kan saya mau jawab. Anda nyerocos, baik ya. Panjang jawab tertulis di mana. Oke, baik. Bagusnya cepet turun di bawah aja ya, Bang Jai, karena dia memotong-motong temannya sendiri ya.
Suruh nyimak di bawah dulu. Nggak konsentrasi kau, Baal. Iya. Bang Cepet nanti naik lagi ya. Tolong tolong tunjukkan itu isi. Baik. Kitab di mana itu Yesus menikah? Tunjukkan, jangan kau asal ngomong. Baik. Jadi gini teman-teman, saya udah mengatakan Islam tidak boleh menjelaskan, menafsirkan, framing atau menghujat Indah, kitab-kitabnya itu orang. katanya di Alkitab mana tertulis? Jangan kau lari bicara kau. Jadi kitabnya Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu maupun Kristen kita tidak boleh menafsir ya. Kitab mana? Jadi Kristen Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan atau framing. Kita di sini. Kau bicara, kau tunjukkan. Nih di sini ya. Tulis di mana? Sini ya, teman-teman. Silahkan Anda baca di sini Di ya. mana tertulis? Markus apa? Markus berapa itu? Di sini ada penjelasan tentang pembahasan. Markus berapa sih bilang ucapkan? Lihat di depan lah, jangan emosi lah. Kenapa emosi? Ayat 28 bukan itu isinya. Saya baca ya. Saya baca ini. Baca. Oke. Anda belum tahu Baca, sudah. jangan banyak cerita kau. Anjir. Kau pelintir ayat Alkitab. Di sini Apa itu? Markus 2 ayat 8, perikopnya jelas ya. Jadi jangan kalau baca Bible ini perikopnya dibaca, konteksnya harus paham. Jangan comot-comot. Di sini ada perikop Markus 2:28, perikop murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Di sini ayatnya berbunyi begini. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan di atas hari Sabat. Nah, kan begitu. Nah, kita lihat di sini, kita klik ini penjelasannya ya. Penjelasan dari Matthew Henry, ini penjelasan banyak ya. Dari Full Life, Hesa, Abel, ND, semua ada. Di sini ada klik Matthew Henry ya. Di sini kita lihat ke bawah, teman-teman. Nah, di sini ada penjelasan. Nah, ini saya pakai data nih, saya pin. Matthew Henry nggak ada Matthew Henry di Alkitab kau. Oke, makanya dengar dulu ya. Iya, sabar dulu. Saya hanya membaca aja. Kau isi Alkitab kau. Jadi di sini teman-teman, saya baca aja ya. Kristus dan murid-muridnya baru saja menikah. Nah, saya menghujatnya di mana? Kadang ini bukan membaca ayat ya, cuma membaca tafsir ya. Iya, ini dari Bible Anda menjelaskan apa yang dimaksud situ. Ini merujuk kepada apa di sini? Saya baca ya, klik di sini ya. Ada klik ya, baca di sini ya. Kita klik di sini ya, teman-teman. Di sini ini ada ini ayatnya. Tetapi istrinya itu menangis. Ini merujuk kepada ini. Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ke-7 hari. Mereka mengadakan perjamuan. Loh, Yesus mengadakan perjamuan. Pada hari yang ke-7 diberitahukannya lah kepadanya karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Data valid. Nah, saya menghujatnya di mana? Ya, gini, ayat yang abang Cerita gunakan lain. tadi di mana itu? Cerita lain saya rasa. Ayat yang Masukkan abang sebagai itu. gunakan tadi di ayat mana terus ditafsirkan seperti apa? Oke, baik. Saya ulang lagi. Anda bertanya. Saya berulang lagi. Anda bertanya ya. Saya ajari ya. Anda klik. Ini bicara Markus 2:28. Markus 2:28. Oke, silahkan. Ya. Silahkan. Aku pinter kok. Kalau aku menghujat artinya tidak sesuai data, bisa dihukum. Iya bang, silakan. Iya silakan bang. Iya, silakan bang, silakan. Gini, bentar ya. Ya, gini bang, bentar ya. Bentar, perbesar dulu aku nih. Halo? Ya sudah tuh bang. Sudah Oke. Ini dalam kitab yang kami imani atau dipegang sampai sekarang ini dalam kitab Mazmur, dalam kitab Markus pasal yang kedua. Markus pasal yang kedua, lihat ya. Ayat yang ke-28 yang Bapak Baal bawa itu. Ini loh. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Secara tertulis ya, secara literal di sini ini tidak pakai tafsir-tafsir yang
Pak Baal tadi bawa itu. Nah, Ya, kalau benar, tafsir-tafsir yang dibawa sama Pak Baal tadi itu bisa saja Benar bang, dia salah. menghujat ini bang. Bisa saja Dia fitnah. salah Pak Baal. Bisa saja Ya nggak salah. apa-apa. Nah, Kalau saya, contoh yang seperti penting ini, saya Pak. tidak salah ya, saya membaca aja Iya. kan. Ya, Iya, alhamdulillah. Aku nggak mungkin salah, aku pinter Contoh kok. seperti ini. Contoh seperti ini Pak Baal. Contoh seperti ini ya. Bentar ya, kawan-kawan ya. Bentar. Contoh seperti ini Pak Baal. Ini saya hanya baca. Contoh seperti ini. Bentar ya. Aduh. Gini, Pak Baal. Aduh, akun saya kena Saya peringatan baca. gara-gara Bang TPL tadi ngamuk-ngamuk. Telah Iyalah, nggak boleh menceritakan ngamuk kepada lah. Baal ini namanya juga anak baik, nggak mungkin menghujat. kami. Telah Pak Baal telah menceritakan kepada kami bin Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Washaib telah menceritakan kepada kami Ayub dari Cikrima dari Ibnu Abbas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini dia, seandainya aku diperbolehkan menjadikan di antara umatku sebagai puncak kekasih, pastilah aku pilih Abu Bakar. Akan tetapi dia hanyalah saudaraku. Ini maksudnya apa nih? Itu menjelaskan tentang apa, Bang? Saya pun kekasih Allah, Bang. Oke, ini menjelaskan Ya. begini, Bro. Nabi Muhammad ya, ini kan dari Nabi alaihi wasallam bersabda, seandainya aku diperbolehkan menjadikan di antara umatku sebagai puncak kekasih, pastilah aku pilih Abu Bakar. Normal nggak laki-laki sama laki-laki? Jadi begini ya, ini Kekasih penjelasan saya yang memilih baru Abu belajar Bakar, ya. akan tetapi dia hanyalah saudaraku sekaligus sahabat. Itu Oke, baru satu, Pak. poinnya di sini ada menikah nggak Bentar, itu? itu baru satu. Nah, ya oke, sudah dapat Iya, poinnya. tapi Kita kan satu-satu puncak ya. Kekasih. Ya, artinya oke. Enggak, Kekasih ini baru bukan. satu. Ada Oke. banyak. Ya, kita satu-satu kita tangkap. Silakan. Sudah poinnya. Jadi gini Silakan. teman-teman. Oke, Saya baik. baca ya, Jadi saya di baca situ ya, saya sifatnya baca aja. kekasih. Silakan. Kita dikatakan kekasih Allah, artinya kesayangan ya, bukan kekasih ini. Tetapi gini teman-teman, tadi itu ada pernyataan Yesus menikah. Ya kan? Enggak Bukan, ada. itu- Abang loh. menggunakan ayat 28 enggak ada. Sabar dulu lah. Yang oke. Nah, yang jadi masalah, oke, nggak apa-apa. Itu itu tafsiran palsu. ya saya kalau memang menggunakan tafsir palsu, Anda bisa tuntut saya ke pengadilan. Saya akan dihukum. Kan Tuntut gitu. apa? Karena Islam, sabar dulu. Islam tidak boleh menjelaskan. Sudah merekam. Islam, ya silakan. Islam tidak boleh menjelaskan, framing, menghujat. Nah, gitu. Lalu ada pertanyaan yang tidak dijawab tadi. Ketika Yesus menikahi murid-muridnya, yang kita tahu murid-muridnya laki-laki, Yesus ini perannya sebagai apa? Kan gitu, laki-laki atau perempuan. Saya mendapat data bahwa Yesus ini berperan sebagai perempuan. Memiliki ikatan. Jadi di sini bahwa Yesus ini, saya coba silakan, Yesus memiliki vagina menurut Gnosticism Kristen abad pertengahan. Nah di sini, ya silakan Anda menghujat. Nah di sini kita hanya membacakan aja ya. Jadi di sini bahwa Yesus ini punya vagina. Datanya di mana? Kita buka linknya ya teman-teman. Buka linknya. Kita Itu orang berpihak kepada setan. sabar dulu lah. Kita ini kan tidak bisa menghujat. Ini Ibu Isya. Gantian tadi ini kan bertanya nih. Itu ada. Nah, di sini ya, kita buka linknya ya, Dan teman-teman. mereka membuat kita Ini ya. palsu dan Ini ya. tafsiran palsu. Dari di sini ya. Seperti itu kenapa Tail, Sudah rekam dan kita akan jadi di sini dikatakan tile out times forgotten. Di sini dikatakan bahwa Yesus ini melakukan transgender. Kalau saya korelasikan dengan tadi, oh berarti yang jadi laki-laki ini muridnya. Sementara Yesus ini berperan sebagai perempuan. Di sini, Pak Baal, Yesus, Pak Baal.
bisa nggak jawab pertanyaanku tadi? Sudah saya jawab Tarik tadi kemana-mana dulu. bahwa kasih di sini bentuk sayang. Tetapi kalau kita bicara Yesus, Yesus menikah di sini. Yesus had kenapa sih? Kenapa mereka ketika saya tafsir palsu. Jadi kamu mengungkapkan Ya terserah, kalau LAI mengatakan itu tafsir palsu, LAI palsu, Anda ke Pak LAI aja ya, bukan ke saya. Jadi di sini saya mendapatkan data Jesus had a vagina according to medicine Christian mysticism. Apa di sini dikatakan? Ya, kita translate ke bahasa Indonesia ya, izin ya. itu mistik itu salah ya, mistik kepercayaan. Iya terserah Anda nih. Menurut Kristen ini. Menurut Kristen abad pertama, menurut Kristen abad pertama Yesus memiliki vagina. Saya baca ya. Saya baca. Sekitar sebulan yang lalu, sejumlah media sayap kanan termasuk The Daily Telegraph, Daily Mail, The New York Post, NBC Montana, dan Fox News menerbitkan serangkaian artikel sensasional yang mengklaim bahwa seorang dekan University Cambridge mengatakan bahwa Yesus adalah transgender. Yesus transgender. Ini data saya baca. Turun dulu ya. Maaf ya, hostnya. Saya turun. Jadi teman-teman, Apa kamu mau mendengarkan tafsir yang salah, ajaran dari hantu-hantu? ya kita kan hanya membaca aja, teman-teman. Saya jadi kalau dikatakan menghujat, kalau saya dikatakan menghujat, menghujatnya di mana? Juga ada orang seperti setan yang pikirannya. Jadi di sini dikatakan Yesus memiliki vagina menurut mistisisme Kristen abad pertama. Ini adalah seorang dekan ini loh yang mengatakan. Ini dekan, seorang dekan dari University Cambridge ini mengatakan bahwa Yesus melakukan transgender. Mendengarkan. Ya silakan Bang Abu dilanjut kita host kalau saya menghujat ya, kalau saya menghujat di kick aja host, saya hanya membaca aja. Memang panas ini. Silakan dilanjut. Tidak usah buang waktu untuk hal-hal yang salah gini gitu loh. Kenapa saya mau ada di forum ini? Karena saya ingin mengungkapkan siapa Allah yang benar, siapa Yesus, kepada yang tidak mengenal Allah yang benar. Lalu bagaimana kata Paulus? Dia menyembah Allah yang benar, ya kan? Bagaimana kata Paulus ini? Coba kita kata Paulus mengenai Yesus gimana? Silahkan jawab. Silakan mengenai Paulus ini mengatakan bagaimana coba tanggapannya Paulus terhadap perkawinan Yesus ini? Silakan. Paulus sebagai orang pilihan Yesus itu. Ya, fokus ke perkawinan Yesus ini, Bang. Tadi Anda kan bicara perkawinan. Saya kan hanya ngikuti aja. Silakan menurut Paulus gimana? Ya, menurut Paulus pastilah Yesus bukan kawin dalam arti sebenarnya, tapi memiliki ikatan sebagai raja dan menteri-menteri. Karena Paulus itu adalah rasul pilihan Yesus yang terpilih untuk bersama Yesus memerintah.